Oke, jadi ini adalah kemungkinan apa yang terjadi untuk 3 chapter mendatang di manhwa Magic Emperor. Pada chapter sebelumnya berakhir saat Leng Wuchang menyatakan jika dirinya menyerah dan bahkan juga bersedia mengikuti apa yang dikatakan Zofan seperti tawarannya terdahulu. Mungkin kalian masih ingat ya, jika Zofan menawarkan apakah Leng Wuchang ingin bergabung dengannya, dan kurang lebih itulah alasan Leng Wuchang menyerah. Di sisi lain, pernyataan tersebut tentu saja membuat semua orang terkejut, termasuk aliansi Zofan. Nenek Chu Bijun bergumam, jika apa yang dikatakan Leng Wuchang benar, maka itu akan menjadi suntikan tambahan kekuatan bagi keluarga Luo, dan itu lebih mengerikan daripada apa yang ada sebelumnya, bahkan akan melebihi kekuatan Regen Estate itu sendiri. Ya, walaupun sebagai sekutu itu adalah hal yang baik, tapi memiliki kekuatan berlebih juga merupakan sesuatu yang menakutkan. Di lain sisi, tentu saja Zofan tidak mempercayai perkataan tersebut sebelumnya. Ia berkata, "Tuan Leng, apakah kau yang menyerah atau orang-orang lain terpaksa menyerah?" Leng Wuchang menegaskan jika semua orang menyerah atas kemauan mereka sendiri. Lalu Zofan kembali berkata, "Jika begitu, segel kultivasi kalian masing-masing." Lagi-lagi itu mengejutkan semua orang. Jika kultivasi mereka disegel, maka mereka seperti semut yang tidak akan bisa melarikan diri. Tapi mereka juga tidak punya pilihan untuk memenangkan hati Zofan. Pertama, orang yang menyegel kultivasinya adalah Leng Wuchang, dan bawahannya pun mau tidak mau mulai mengikutinya. Dan apa yang terjadi selanjutnya membuat semua orang ketakutan, karena Zofan berkata bunuh semuanya. Ya, itu bahkan mengejutkan telinga dari aliansi Zofan. Membunuh orang-orang yang menyerah, tapi tidak dengan anggota keluarga Luo. Qiu Yanhai langsung menanggapinya. "Apa yang kalian lakukan saat pelayan Zuo berkata bunuh, maka bunuh semua orang." Dan para anggota klan Luo pun mulai bergegas membunuh mereka semua tanpa pandang bulu. Bahkan ahli visi dewa yang telah menyegel kultivasinya ikut dibunuh pula. Leng Wuchang berkata, "Pelayan Zuo, kenapa kau melakukan itu? Bukankah sudah kubilang jika kami akan mematuhimu?" Memang masih membutuhkan waktu agar semua orang sepenuhnya tunduk di hadapanmu, karena saat ini masih memilih setia untuk tuannya yang lama. Tapi itu hanya soal waktu. Zofan menanggapinya dengan santai. "Ya, tapi sayangnya aku tidak memiliki waktu lagi. Pemenangnya akan berhadapan dengan kekaisaran. Menurutmu, apa yang akan terjadi jika di tengah perjalanan ada pengkhianat?" Tentu saja itu adalah hal yang merepotkan. Jadi, meminimalisir resiko adalah tindakan yang paling tepat untuk saat ini. Teriakan demi teriakan mulai terdengar. Itu adalah situasi yang mencekam. Bahkan tidak sedikit di antara mereka mulai mengutuk tindakan Zofan, seperti Yao Wansan. Ia bahkan akan tetap menghantui Zofan walaupun telah mati. Lalu bagaimanakah nasib Leng Wuchang? Tentu saja pilihannya hanya dua, mati ataupun tetap hidup. Pengecualian bagi Leng Wuchang karena Zofan menghargai bakat. Tapi melihat kengerian yang ditunjukkan oleh Zofan membuatnya sedikit ragu. Tapi Leng Wuchang juga harus bertahan hidup. Oleh sebab itulah ia menerima tawaran Zofan pada akhirnya. Tapi sebelum itu ia harus memakan cacing darah. Dan itulah bagaimana akhir tragis dari aliansi Gerbang Kekaisaran dan juga cerita awal bergabungnya Leng Wuchang dan beberapa bawahannya. Oh ya, ternyata
ternyata Zovan memberikan kesempatan bagi ahli Rana Visi Dewa yang mau bergabung untuk memakan cacing darah. Dan setelahnya tentu saja perpeloncoan dimulai. Dengan memakan cacing darah, Zovan pun mulai menyiksa mereka. Itu tentu saja ditunjukkan untuk membuat mereka patuh dan merasakan bagaimana rasa sakitnya jika disiksa menggunakan cacing darah. Bahkan Leng Wuchang hampir tidak bisa menahannya. Ia pun bergumam, jadi inikah akhir atau rasanya bagi mereka yang telah memakan cacing darah? Leng Wuchang bahkan memprotes, "Pelayan Zuo, kenapa kau melakukan sampai sejauh ini?" Lalu Zovan pun menanggapinya dengan santai, "Apakah kau tidak tahu tentang sifatku yang kejam ini?" Tentu saja semuanya dilakukan agar para rekrutan baru itu tunduk dengan keluarga Luo dan tidak bertindak macam-macam. Tapi di tengah penyiksaan tersebut, Luo Yunhai pun mulai berbicara, "Pelayan Zuo, tidak bisakah kau mengampuni Tuan Leng? Ia sangat baik kepada kami saat kami ditawan sebelumnya." Zovan menanggapinya, "Tidak, ia memiliki dosa yang besar. Tapi karena kepala keluarga yang berkata, aku akan mengurangi penyiksaannya menjadi 2 hari. Sebenarnya Zovan menginginkan mereka disiksa selama 3 hari berturut-turut. Dan siapapun yang bertahan barulah bisa bergabung dengan keluarga Luo. Luo Yunhai bertanya, "Kakak Zuo, kenapa kau bertindak terlalu jauh? Bukankah pada akhirnya mereka akan takut kepadamu? Jadi untuk apa menyiksa terlalu berlebihan?" Nah, di sini pada akhirnya Zovan pun jujur. Karena 3 tahun yang lalu Zovan telah membuat janji dengan Sekte Demonic Scheme, dan janji tersebut pada akhirnya akan membuat Zovan meninggalkan keluarga Luo. Jadi sebenarnya semua yang dilakukan oleh Zovan itu untuk memudahkan kepala keluarga, yaitu Luo Yunhai, untuk memimpin pasukannya. Mereka yang sudah bergabung lama mungkin akan mudah patuh, tapi tidak untuk yang baru bergabung. Untuk membuat mereka tunduk sepenuhnya, mereka harus disiksa terlebih dahulu. Ya, tentu saja itu adalah info yang mengejutkan bagi Luo Yunhai. Ia tidak pernah menyangka jika Zovan akan meninggalkan keluarga Luo. Dan di tengah-tengah perbincangan tersebut, tiba-tiba Nenek Chu Bijun dan beberapa orang pun menghampirinya. "Pelayan Zuo, gawat, ada pasukan yang mendekat. Nampaknya itu adalah pasukan milik Dugu Zantian." Mendengarkan hal tersebut, Luo Yunhai pun menanggapinya, "Kakak Zovan, aku tahu benar kekuatan dari pasukan ayah baptis. Aku harap Anda berhati-hati." Tapi jawaban dari Zovan sangat mengejutkan. Tidak perlu menakutinya, lanjutkan saja penjarahannya. Oh iya, Zovan memerintahkan seluruh anggota keluarga Luo untuk menjara harta dan juga membawa seluruh mayat para leluhur dan juga peninggalan dari Regen Estate. Gunanya apa? Tentu saja untuk menciptakan boneka perang. Dengan apa yang dimiliki oleh Regen Estate yang jumlahnya bahkan lebih banyak dari jarahan-jarahan sebelumnya, Zovan akhirnya optimis bisa membuat 100.000 boneka perang. Nah, di sini baik itu Luo Yunhai dan anggota aliansi masih heran kenapa Zovan bersikap santai. Padahal pasukan Dugu Zantian mulai mengelilingi kota naga terkurung. Di sisi lain, di sebuah tenda, nampak Dugu Zantian mendapatkan beberapa informasi dari bawahannya dan juga sedang berbincang dengan 4 macan Tianyu. Tentu saja ini berkaitan dengan penyergapan klan Luo yang telah memenangkan peperangan. Oh ya, ternyata jarak antara camp milik Dugu Zantian dengan pasukan yang mengelilingi
mahkota naga terkurung itu agak jauh. Bisa dibilang orang-orang yang maju ke sana itu hanyalah sebagai gertakan saja. Dan saat itulah seorang penjaga melaporkan kepada Dugu Zantian jika Zovan mengabaikan tentara Dugu Zantian dan tetap menjarah Regen Estate. Tentu saja itu membuat Dugu Zantian marah. Ia tidak menyangka jika Zovan akan mengabaikannya. Pada titik ini Dugu Zantian pun bersiap untuk bergerak langsung. Tapi tiba-tiba sebuah slip giok pun muncul di mana isinya istana kekaisaran sedang dalam kekacauan ataupun bahaya. Awalnya Dugulin mencurigai isi pesan giok tersebut karena belum lama ini Kaisar mengirimkan pesan untuk menghancurkan keluarga Luo. Tapi bagaimana bisa pesan lainnya muncul? Dan tentu saja Dugu Zantian sudah bisa menebak jika itu adalah ulah Zhuge Chengfeng, yang artinya Zhuge Chengfeng mulai bergerak. Oleh sebab itulah Dugu Zantian memerintahkan semua orang untuk mundur dan kembali ke istana kekaisaran. Di sisi lain, setelah 1 jam seluruh pasukan Dugu Zantian pun menghilang. Nenek Chu Bijun dan beberapa penatua pun mulai memuji Zovan. Pelayan Zuo, aku tidak tahu bahkan taktikmu bisa mengusir Dugu Zantian. Tapi Luo Yunhai awalnya tidak begitu percaya karena itu bukanlah apa yang biasa ayah angkatnya lakukan dalam berperang. Ia tidak akan pernah mundur dengan mudah. Lalu Zovan pun mulai menjelaskan jika segala sesuatunya sudah bisa diprediksi dan saat ini Kaisar sedang mulai bergerak. Dan untuk jaga-jaga, penjarahan pun harus dipercepat dan mereka harus segera kembali ke Wingate City. Di sisi lain, Kaisar telah mendapatkan informasi jika Zovan dan juga Gu Santong berkoalisi dan bahkan memiliki hubungan ayah dan anak. Itu adalah informasi yang mengejutkan. Sejak kapan mereka memiliki hubungan? Tapi tiba-tiba putra mahkota dan juga Chong'er pun muncul mengabarkan informasi jika pertahanan kekaisaran telah ditembus oleh pasukan Zhuge Chengfeng. Oh ya, sebelumnya beberapa orang juga telah meminta Kaisar untuk mengevakuasi diri, tapi Kaisar menolak. Dan bahkan saat Chong'er juga putra mahkota meminta, Kaisar masih tetap ingin duduk di singgasananya. Hingga pada akhirnya pasukan Zhuge Chengfeng pun muncul. Ya, kehadirannya tentu saja mengejutkan. Pangeran pertama bahkan langsung mengutuk tindakannya. Tapi Zhuge Chengfeng terlihat sangat santai, tidak terlalu mempedulikan putra mahkota. Nah, di sini perbincangan pun mulai terjadi antara Zhuge Chengfeng dengan Kaisar. Tentu saja awalnya mereka saling memuji dan juga saling membaca rencana mereka masing-masing. Tapi tentu saja dari beberapa perhitungan, Zhuge Chengfeng yakin ialah yang sedang berada di atas angin. Kepercayaan dirinya tersebut membuat putra mahkota murka. Ia pun memaki Zhuge Chengfeng, tapi Kaisar menghentikannya. Kaisar bahkan berkata, Zhuge Chengfeng telah mengabdikan diri dan memiliki banyak jasa untuk kekaisaran, jadi tidak boleh asal menuduhnya. Itu adalah pernyataan yang aneh dikala Kaisar sedang terdesak, yaitu memuji atau membantu musuhnya. Begitu juga dengan Zhuge Chengfeng. Saat ada bawahannya mengutuk atau membodohi Kaisar dan berkata jika posisi Kaisar adalah milik Zhuge Chengfeng, ia juga memarahi bawahannya dan berkata jika Kaisar bodoh, bukankah ia juga berarti bodoh karena sudah lama mereka bersaing satu sama lain. Intinya walaupun mereka bermusuhan tapi mereka saling mengagumi satu sama lain.
Di sini Zhuge Changfeng memuji ketenangan kaisar. Apakah kaisar sedang menunggu bantuan? Jika itu pasukan Dugu Zantian, maka mereka pasti akan datang terlambat karena ia telah berkoalisi dengan pasukan Quan Rong. Dan yang lebih mengejutkan adalah jumlah mereka, ratusan ribu. Jumlah yang berkali-kali lipat lebih banyak daripada utusan Quan Rong sebelumnya. Lalu bagaimanakah nasib kaisar? Kita sambung lagi minggu depan. Nah, itulah kemungkinan apa yang terjadi untuk Manhua Magic Emperor 3 chapter mendatang. Semoga terhibur. Ketemu lagi di next video. Bye bye.